meskipun orang ini dengan gangguan kejiwaan, dia tetap bisa dipidana, tapi juga harus dikenai tindakan gitu ya. Jadi dikurangi pemidanaannya jadi sebagai unsur pemaaf gitu. Tapi nanti tetap harus dikenai tindakan. Nah, peran ahli biasanya juga menentukan tindakan nih. Jadi bukan cuma ngomong orang ini mampu bertanggung jawab atau tidak, tapi kita juga disuruh menentukan sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang ini jadi melakukan tindakannya. Jadi why-nya nih, supaya kita bisa tahu nanti proses pembinaannya seperti apa. Mendorong agar segera cepat diberi intervensi medis karena kita tidak pernah tahu gimana situasi MAS, bagaimana kita bisa menjamin keselamatan dan keamanan dia ketika dia tidak diberikan intervensi pelayanan kesehatan itu. Nah, kita juga perlu bedain nih, nggak semua orang dengan isu gangguan kejiwaan pasti berbahaya, nggak. Cuma 3-5%. Jadi kalau dalam kasus keberbahayaan nih, violence gitu ya, kita ngomong resiko kekerasan, itu justru kita mesti menilai, ini faktor yang menyebabkan apakah ini faktor kriminogenik atau ini non-kriminogenik. Ibunya juga memang tidak kehilangan kasih sayangnya sama sekali kepada MAS gitu. Jadi memang ini situasinya yang mungkin sangat kompleks di belakang ini gitu. Yang dengan segala keterbatasan pengetahuan saya untuk bisa memberikan penilaian terhadap itu, maka dari itu saya percaya ibunya MAS ini orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Cuman kembali lagi, manusia ini kan sebagai sesuatu yang kompleks dan unik. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun yang membunuh ayah kandungnya, neneknya, juga melukai parah ibu kandungnya, sejatinya sudah inkrah lewat putusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Bahwa hakim menjatuhkan vonis untuk anak berkonflik dengan hukum MAS inisialnya dengan 2 tahun masa pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Sentra Handayani. Kenapa Diskursus.net mengangkat persoalan ini lagi? Karena kita bukan cuma lihat soal vonis hakimnya, tapi di balik itu begitu merebak diskusi yang serius karena pendulumnya bergerak di antara dua kutub, antara kutub hukum dan kesehatan mental anak berkonflik dengan hukum. Ini untuk menghindari berbicara terang-terangan bahwa antara kutub hukum dan kesehatan mental anak berkonflik dengan hukum berposisi diametral. Kira-kira itu yang akan kita kulik-kulik lagi, karena rasanya dengan perkembangan sistem hukum kita, ada produk-produk hukum baru, ada banyak hal yang bisa kita bincangkan di sini. Nanti saya perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya, tapi sebelum kita berangkat bersiniar, jangan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan 2 orang narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Yang pertama ada Ibu Dr. Natalia Widiasih, SPK JK MPD KET, seorang psikiater forensik dari RSCM FK UI. Terima kasih dokter sudah mau membagi perspektif di persoalan ini. Pasti publik juga ingin tahu lebih dalam. Yang kedua ada Bang Ma'ruf Bajamal. Beliau adalah kuasa hukum dari anak berkonflik dengan hukum MAS. Betul kan? Ya. Nggak ada yang dikoreksi ya dengan detail di. Ya. Selamat datang Bang Ma'ruf. Pasti yakin sekali saya akan banyak insight baru yang Bang Ma'ruf juga Bu Dr. Natalia sampaikan di sini. Kita berangkat ya. Ini untuk katakanlah merefresh ingatan publik. Karena kasusnya kan meletup tempus deliktinya di ujung November 2024. Terus vonis hakimnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ujung Juni juga 2025. 7 bulan kira-kira kan. Makanya di timeline itu dari November sampai Juni itu bolehlah Bang Ma'ruf itu membagi lagi cerita catatan-catatan penting itu yang Bang Ma'ruf selama ini lakoni untuk mendampingi
anak berkonflik hukum MAS itu di sini supaya sobat-sobat TN juga teringat lagi cerita itu. Boleh Bang Maruf? Ya, yang pertama-tama ini peristiwa yang tragis ya, dan kemudian juga perhatian dan empati penuh kita berikan kepada korban yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ini juga melibatkan juga suatu situasi yang kompleks yang mungkin kita tidak pernah bayangkan yang akan terjadi dalam benak kita gitu. Dan dalam situasi itu saya ingin tetap menyampaikan, walaupun sudah berulang kali saya sampaikan, bela sungkawa saya secara terdalam kepada keluarga korban atas peristiwa ini dan empati saya sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Karena mengingat kembali peristiwa yang terjadi ini dimulai pada 30 November 2024. Ya. Ketika itu terjadi tragedi yang mungkin viral di mana-mana dan menjadi perhatian bukan hanya kita secara akademisi atau praktisi hukum, tapi juga mungkin oleh masyarakat karena peristiwa ini juga mendapat publikasi yang begitu besar. Ya. Dan itu terjadi sekitar 30 November dini hari tahun 2024. Dalam peristiwa itu terjadi peristiwa seseorang atau di situ ada 2 orang yang meninggal dunia. Ketika itu diduga dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dan peristiwa itu kemudian terungkap dan berjalan proses hukumnya dan diketahui bahwa diduga dilakukan oleh anak berhadapan hukum MAS. Yang kemudian penting untuk kita highlight bukan sekedar peristiwanya, tapi apa latar belakang di balik itu, di balik peristiwa itu yang mungkin juga perlu menjadi perhatian karena dalam satu tragedi tindak pidana itu melibatkan suatu hal yang rumit dan kompleks di belakang itu. Apalagi ini melibatkan peristiwa yang terjadi dalam lingkup keluarga. Nah, atas dasar itu kemudian aparat penegak hukum ketika itu berproses, kemudian MAS kemudian ditangkap dan kemudian dibawa kepada kepolisian setempat untuk diperiksa. Nah, dalam proses itu singkatnya kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan itu diketahui bahwa disinyalir ada indikasi permasalahan mental yang kemudian terjadi. Nah, setelah waktu di polisi udah ada indikasi kelihatan begitu ya, ada persoalan mental di situ. Oh, tentunya MAS. kalau pihak kepolisian dengan segala keterbatasannya karena itu diisi sama orang hukum pasti juga punya keterbatasan pengetahuan. Nah, dalam peristiwa itu kan melibatkan teman-teman dari psikolog forensik. Jadi ada teman-teman apsifor di situ yang juga mengawal dan kemudian membuat semacam observasi dan juga penilaian. Nah, setelah itu dirampungkan hasil laporan pemeriksaan psikologi forensik itu dan kemudian memang ada indikasi permasalahan mental yang dimiliki oleh MAS. Nah, kemudian berproses dan prosesnya setelah selesai kemudian dilimpahkan ketika itu perkaranya dilimpahkan kepada kejaksaan. Namun ketika itu ada petunjuk dari jaksa untuk juga melakukan pemeriksaan visum et psikiatricum, visum repertum et psikiatricum. Yang kemudian nggak sekali jalan langsung P21, P19 berarti dibalikin dulu ya. Iya. Berulang kali proses bolak-balik berkas ini terjadi gitu kan. Dan kemudian ya berproses dan dalam proses pemeriksaan itu kemudian ternyata ada latar belakang permasalahan mental yang terjadi dalam peristiwa 30 November 2024 itu. Nah, itu kemudian berproses lah di persidangan. Kita bersidang dan dalam persidangan kita berusaha untuk membuktikan bahwa memang ada permasalahan mental yang kemudian dialami oleh MAS. Nah, hasil dari putusannya adalah kami menghormati putusan hakim, apapun isi dari putusan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan. Meskipun demikian, kami sebagai kuasa hukum juga punya penilaian kami sendiri. Nah, berdasarkan penilaian dan pengamatan kami, putusan hakim itu kami nilai ambivalen. Artinya apa? Artinya ada 2 emosi dalam satu hal yang sama yang kemudian terjadi di situ. Jadi kami menilai hakim berupaya untuk mensiasati segala keterbatasan sistem hukum kita
dengan situasi kasus yang melibatkan MAS ini. Mengapa demikian? Karena dalam putusan ini ada 2 putusan yang kemudian ini tidak bersatu padu. Artinya apa? Di satu sisi hakim mengamini bahwa MAS itu memiliki permasalahan mental karena di situ dia diberikan rekomendasi untuk menjalani pengobatan dan terapi, tapi di sisi lain MAS juga dinyatakan bersalah dan dia dihukum pidana pembinaan 2 tahun. Nah, atas dasar itu kami menilai ini putusannya ambivalen. Hakim berupaya untuk mengakomodasi semua pihak. Karena harusnya dalam situasi demikian, sistem hukum kita ini dia tidak mengenal semacam setengah bertanggung jawab atau dia bertanggung jawab penuh. Yang ada hanya 2. Artinya apa? Kita sistemnya dikotomis. Dia mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Tidak ada setengah bertanggung jawab. Nah, itu yang kemudian dimadatkan dalam pasal 44 yang sekarang berlaku. Nah, tapi dalam putusan ini mengandung 2 emosi yang berbeda dalam satu putusan yang sama. Maka dari itu kami memandang putusan ini ambivalen dalam situasi seperti ini. Karena di satu sisi dia mengamini ada permasalahan mental, tapi di sisi lain dia tetap menghukum pidana pembinaan. Nah, ini yang menurut hemat kami tidak sepakat sebenarnya dalam isi putusannya. Jadi dengan katakanlah didapati secara ilmiah juga ada gangguan mental, disabilitas mental di seorang anak berkonflik hukum MAS itu, harusnya dia tidak perlu atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dia lakukan. Ya. Hukum pidana ini tidak hitam putih. Jadi artinya apa? Bahkan dia salah melakukan suatu perbuatan, belum tentu dia mampu bertanggung jawab. Makanya dalam sistem hukum pidana itu ada yang namanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pasal 338 KUHP itu dia mengandung dengan ultimate responsibility. Artinya itu pertanggungjawabannya mutlak. Dia harus bisa dibuktikan bahwa itu dilakukan atas kehendak bebas. Karena di situ ada unsur dengan sengaja yang kemudian harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Nah, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan medis, MAS itu sepatutnya dia tidak dapat dikatakan dengan sengaja melakukan perbuatan pembunuhan yang terjadi pada 30 November. Apalagi hakim memandang bahwa dia yang terbukti adalah pembunuhan berencana. Jadi pasal yang kemudian dibuktikan oleh hakim adalah pasal 340 pembunuhan berencana, bukan 338. Nah, itu yang kemudian menurut hemat kami ini seharusnya kami tidak sepakat dengan sebagian pertimbangan tersebut. Tapi kami sepakat bahwa memang perlu ada intervensi medis dan itu sudah diakomodasi oleh hakim gitu. Nah, tapi di sisi lain kami tidak sepakat dengan hakim menyatakan bahwa MAS terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Kami memandang bahwa yang terbukti adalah pasal 338. Akan tetapi pasal 338 itu tidak dapat dipertanggungjawabkan MAS karena dia tidak terbukti memiliki mens rea. Artinya tidak terbukti ada niat jahat yang kemudian dia lakukan untuk mencelakai siapapun orang di sekelilingnya. Nah, itu fakta persidangan itu sebenarnya terungkapnya seperti itu berdasarkan pengamatan dan penilaian kami sebagai pendamping dan penasihat hukum dari MAS. Saya beralih ke Dr. Natalia dulu deh. Tadi kan timeline kasusnya. Jadi mulai di mana seorang ahli apapun itu kepakarannya dilibatkan, apalagi di konteks kasus anak yang berkonflik dengan hukum ini, dokter? Oke, kadang-kadang nih saya bicara secara general ya, pada kasus tuh keterlibatan seorang psikiater forensik biasanya atas permintaan, gitu. Jadi bukan kita yang proaktif gitu ya. Biasanya nanti bisa penyidik yang meminta, gitu, karena dia duga nih terduga pelaku nih kok pas diajak ngomong nggak nyambung atau pas diajak ngomong kok kelihatan cara berpikirnya berbeda gitu atau cara dia mematuhi proses tanya jawab juga terlihat nggak
nggak sesuai dengan kaidah-kaidah sosial pada umumnya gitu. Jadi biasanya nanti bisa aja seorang penyidik akhirnya meminta keterangan ahli, atau biasanya seperti kasus yang tadi dipaparkan Pak Ma'ruf, bisa jadi permintaannya setelah udah diproses ke jaksa tuh. Jaksa ternyata meminta bahwa nih tetap butuh nih untuk penilaian kecakapan seseorang untuk bisa dilihat insanity defense-nya nih. Kalau diduga dia ada gangguan kejiwaan, dia diminta, betul nggak nih orang ini gangguan jiwa atau ini pura-pura gangguan jiwa gitu kan. Tadi soalnya ada dugaan nih, apakah ini mau pakai pasal pembunuhan berencana atau ini memang orang yang nggak mampu nih, nggak punya mens reanya, nggak bisa kita buktiin gitu. Nah itu yang tugas kami biasanya atas permintaan aparat penegak hukum, entah itu polisi atau ini jaksa atau ini hakim. Bisa juga hakim pas di persidangan dia kacau, akhirnya kita juga bisa diminta tuh untuk lihat ini orang fit nggak sih to stand trial, fit nggak sih to be interviewed gitu. Jadi bisa nggak sih diwawancara, bisa nggak sih dia hadir di persidangan, karena kadang-kadang kalau orang yang sangat terganggu kejiwaannya, dia juga nggak paham sama proses hukumnya. Tentunya kan kita setiap orang, mau itu orang dengan disabilitas mental, disabilitas intelektual tuh punya hak untuk dapat perlindungan hukum gitu. Jadi tetap dapat yang namanya fair trial gitu. Nah, jadi keterlibatan psikiater biasanya kita mulai dari pra-adjudifikasi bisa, terus pas lagi persidangannya, atau justru posnya. Jadi saat mau dikeluarkan, mau di-discharge, kadang-kadang kita juga diminta tuh untuk lihat orang ini masih punya resiko nggak sih keberbahayaan gitu. Kalau kita tadi melihat kalau ada faktor kejiwaan tentunya berbeda nih sama narapidana atau anak binaan yang nggak punya masalah gangguan mental gitu. Nah itu yang kita biasanya diminta, apakah ini udah siap untuk kita kembalikan nih ke masyarakat. Jadi bisa masuknya dari mana aja, atau justru saat banding untuk menemukan novum baru. Bisa juga nanti pengacara nih yang meminta gitu, tapi atas permintaan tetap dari peradilan juga dimungkinkan gitu. Jadi kalau ditanya bisa masuk permintaannya dari mana aja. Tapi nanti peran kami dalam pembuktian tadi, memang produk kami tadi yang dibilang sama Pak Ma'ruf yang namanya visum psikiatrikum, visum et repertum psikiatrikum gitu. Jadi bukan visum et repertum aja. Kalau kita visum et repertum tuh yang ngerjain orang forensik mediko-legal, kami psikiater forensik. Jadi kita memang dokter kejiwaan yang punya subspesialistik di bagian forensik. Jadi kerjanya untuk kepentingan hukum tadi, untuk menilai kemampuan seseorang tadi, apakah pertama dia cakap nih untuk mempertanggungjawabkan isi pembicaraannya. Jadi dia cakap nggak tuh untuk memberikan informasi. Terus yang kedua, cakap nggak dia dalam lalu lintas hukum tuh untuk mengupayakan pembelaan diri atau apa. Dia ngerti nggak nih dia lagi berhadapan sama lawyernya, dia lagi berhadapan sama hakim, sama jaksa gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus diem, kapan enggak gitu. Itu juga kadang ada kondisi-kondisi kejiwaan yang bisa mempengaruhi, ibaratnya kalau itu gangguannya di regulasi emosi, dia bisa aja nggak bisa ngerem pembicaraannya. Jadi semua dia keluarin atau apa, bukan karena dia pura-pura atau enggak, memang dia jadi nggak paham situasinya gitu. Jadi kemampuan dia untuk menilai konsekuensi jadi kurang, sehingga dia jadi nggak mampu mengupayakan pembelaan diri misalnya. Di situ yang kita juga harus menilai nih, apakah orang ini cakap. Nah, kalau terkait tadi pertanggungjawaban pidana, kita biasanya diminta untuk tadi pemeriksaan yang namanya insanity defense, jadi kemampuan bertanggung jawab. Nah, memang kalau kita ngomong undang-undang yang lama, pasal 44, itu yang tadi udah dijelasin, kita dulu mazhabnya emang punitif ya, jadi retributive justice gitu ya. Jadi memang cuma guilty or not guilty by the reason of insanity gitu. Jadi bahwa orang ini dinyatakan bersalah sih, tapi dia mentally ill nih, jadi dia dianggap nggak bersalah karena gangguan kejiwaannya. Nah, tapi memang nanti nih sejak ada undang-undang yang baru ya, kalau ini kita ngomong orang dewasa nih, itu kita udah arahnya ke arah restoratif justice tuh. Meskipun orang ini dengan gangguan kejiwaan, dia tetap bisa dipidana, tapi juga harus dikenai tindakan gitu ya. Jadi dikurangi pemidanaannya jadi sebagai unsur pemaaf gitu. Tapi nanti tetap harus dikenai tindakan. Nah, peran ahli biasanya juga menentukan tindakan nih. Jadi bukan cuma ngomong orang ini mampu bertanggung jawab atau tidak, tapi kita juga disuruh menentukan sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang ini jadi melakukan tindakannya. Jadi why-nya nih, supaya kita bisa tahu nanti proses pembinaannya seperti apa. Jadi how-nya.
gitu. Jadi upaya rehabilitasi seperti apa supaya tidak terjadi yang namanya residivisme. Jadi resiko keamanannya jadi bisa ditangani dan orang ini akhirnya jadi apa ya? Kita ngomong kita restore, kita restoratif justice itu kan kita memperbaiki kualitas orang sehingga dia jadi bisa berfungsi sebagai apa ya? Masyarakat pada umumnya. Seperti itu sih. Kalau ditanya secara keseluruhan, memang di undang-undang yang baru nanti kita bilang nih, orang ini karena gangguan isi pikirnya atau gangguan regulasi emosinya mampu nggak sih memilih dan mengarahkan tindakannya? Kan kalau pembuktian unsur kemampuan bertanggung jawab kan kita membuktikan nih, ada gangguan nggak dari isi pikirnya? Karena kalau kita ngomong mens rea itu kan artinya orang itu benar-benar harus ada pikiran, motif untuk melakukan dan apakah kehendak bebasnya tuh. Nah ini ada nggak tuh pikiran dia mampu nggak memilih dan mengarahkan tindakan, dia tahu nggak konsekuensinya dan dia mampu nggak mengupayakan memilih dan mengarahkan. Contohnya gini deh yang simple kayak kleptomania gitu ya. Dia tahu mencuri itu salah. Dia tahu bahwa kalau dia mencuri ada konsekuensinya, bahwa dia bisa dihukum, tapi dia tidak mampu memilih dan mengarahkan tindakan. Bedakan kleptomania sama mencuri biasa nih. Kalau mencuri biasa kan ada tujuan ya emang menguasai hartanya orang. Kalau ini enggak. Contohnya mungkin kayak artis terkenal di Hollywood dulu sampai masuk media tuh. Dia artis kelas dunia, punya uang, tapi waktu ke mall karena dia punya penyakit kleptomania tadi, dia ngutil lipstick. Padahal lipstick harganya berapa sih? Padahal dia tahu tuh begitu ketangkep kan muka dia mau ditaruh di mana sama apa, tapi ya itu kalau di luar negeri kita punya tuh yang namanya aturan-aturan, ada Mental Health Act, ada ya kan, ada undang-undang tentang kesehatan jiwa, ada Mental Health Court. Jadi memang udah ada sistem khusus untuk mengadili nih. Nah, sekarang kita udah punya permanya sebenarnya. Perma nomor 2 tahun 2024 tuh untuk tata cara peradilan. Sebenarnya negara kita juga udah berproses ke situ. Ada undang-undangnya, ada sekarang udah mulai dibuat nih oleh Mahkamah Agung ya untuk tata cara sidang, tetapi memang implementasinya nih kesiapan di lapangan yang kita perlu lihat untuk penerapan nih, untuk kesinambungan tadi. Waktu penyidik itu tahu orang ini dengan gangguan jiwa, terus hasilnya seperti ini, habis itu tindak lanjutnya gimana? Siapa yang melakukan? Ini pembiayaan dari mana? Mungkin PR-nya masih panjang ke depan. Kita belajar dari kasus ini tadi memang dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab, waktu kita bilang ini mampu bertanggung jawab penuh atau ini mampu bertanggung jawab sebagian, seperti yang kleptomania tadi, itu pun bukan dia bebas demi hukum. Kalau yang kleptomania dia wajib berobat dan ada pemidanaannya, tapi bentuknya bukan di penjara. Waktu itu bentuknya kerja sosial. Jadi semua orang tahu gangguannya. Jadi ada efek jeraknya, tetapi di saat yang sama dia juga wajib berobat untuk tadi dia mampu memilih dan mengarahkan tindakan dengan intervensi medis. Jadi kalau faktor resikonya nggak kita obatin, orang itu akan tetap berulang lagi karena itu penyakit memang dalam kondisi kejiwaan, sama seperti sakit fisik kayak kita diabetes, darah tinggi, kalau nggak diobatin kan nggak mungkin gitu. Nah kalau kita ngomong isu kejiwaan, memang yang harus dilatih tuh bukan cuman obat. Waktu dia psikotik ya, dia nggak mampu membedakan realita, misalnya yang dia bunuh karena halusinasinya nyuruh nusuk ada macan nih lewat misalnya ya, kita ngomong nih kasus yang lain gitu ya. Nah itu kan artinya yang dia bunuh saat itu dia nggak bisa bedain yang di depan itu adalah mungkin bukan orang, tapi di mata dia macan. Karena itu yang ada halusinasi visual segala macam. Nah pas dibunuh ya dia not guilty by the reason of insanity. Tapi kan resiko untuk berulangnya lagi besar kalau dia tidak diobati. Nah, tapi beda lagi kalau yang dia lagi marah hebat. Jadi kalau udah marah bisa nusuk segala macam gitu agresinya. Karena artinya yang harus diobati adalah kemampuan meregulasi emosinya. Jadi tindakan yang diberikan adalah misalnya intervensi psikologis, melakukan psikoterapi, selain pemberian obat tuh untuk mood stabilizer. Seperti itu. Jadi tugas kami adalah menilai faktor resiko dari sisi kejiwaan orang ini apa nih kerentanannya, dan kerentanan ini bisa diintervensi atau enggak, berapa lama intervensinya. Jadi dalam sidang biasanya nanti majelis hakim akan bertanya tuh, menurut dokter ini apa penyebabnya, terus kira-kira ini mampu beresiko enggak, karena kan tugasnya negara pasti menjaga keamanan dulu. Kemudian baru menilai apa penyebabnya, sehingga nanti dalam bentuk keadilan tadi tetap kita menjaga keamanan, keadilan juga buat tadi korban, keluarga korban, termasuk juga pelaku, gimana nih caranya kita merestore gitu. Dan menghukumnya itu secara proporsional. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, boleh? Kalau kita kembali ke secara historis ya, hukum pidana itu kemudian pertama kali ditemukan dokumentasinya itu kan dalam Kodeks Hammurabi
yang ketika itu dibuat oleh Raja Hammurabi di kerajaan Babilonia ketika itu dalam kota Mesopotamia. Nah, dalam situasi dulu sebelum dia membuat hukum yang terkodifikasi secara tertulis, itu masyarakat di situ ketika terjadi suatu kejadian, misalkan ada pembunuhan terjadi, sistemnya mereka kalau ada pembunuhan terjadi, yang dilakukan adalah pembalasannya tuh bisa membunuh satu keluarga, atau misalkan menghukumnya untuk membuktikan dia bersalah atau tidak, itu dia dilempar ke sungai. Dilempar ke sungai untuk kemudian kalau dia tenggelam berarti dia bersalah, kalau dia selamat itu dia tidak bersalah. Ketika itu belum dikenal dan belum diketahui soal ada seni berenang dan segala macam. Jadi itu sebagai suatu hukuman dipandang. Kemudian Raja Hammurabi membuat sebuah hukum tertulis yang kemudian itu dikenal dengan Kodeks Hammurabi itu. Dia mengenal ada yang namanya Azas Lex Talionis. Jadi mata diganti mata, gigi diganti gigi. Ketika itu. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring peradaban manusia semakin berkembang, ilmu pengetahuan semakin maju, kemudian kita lihat kembali negara ini dalam menghukum seseorang harus seperti apa sih? Nah, itu kemudian jadi prinsip utama. Hukum pidana itu lahir untuk kemudian melihatnya secara proporsional. Makanya hukum pidana itu pembatasan yang kemudian dilakukan oleh negara. Ketika itu mungkin dengan segala situasi yang ada dalam masyarakat seperti itu, masih ada perbudakan apa segala macam, hukum pidana ini lahir sebagai pembatasan, meskipun demikian masih dengan kejam, karena mata diganti mata, gigi diganti gigi. Nah, seiring perkembangan zaman tidak seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks kasus ini sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Natalia tadi, itu kemudian pentingnya kita saling membantu lah, bersinergi. Makanya penting penilaian dari psikiater forensik untuk kemudian melihat di belakang ini sebenarnya kapasitas pertanggungjawaban orang ini bisa terpenuhi atau tidak. Nah, itu kemudian untuk memberikan hukuman secara proporsional, untuk kita bisa berikan hukuman secara proporsional yang tepat kepada yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, dalam konteks situasi seperti itu kan tadi sudah disampaikan. Situasi sekarang mungkin ada hukum yang memberikan akomodasi. Tadi Dr. Natalia sempat menyinggung soal perma, tapi sayangnya dalam kerangka itu masih sektoral. Perma itu hanya melingkupi Mahkamah Agung. Pertanyaannya bagaimana kalau itu terjadi belum dalam persidangan gitu. Ditemukannya pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau kepolisian. Nah, ini kan masih ada kekosongan hukum. Kalau kita bandingkan di negara lain, misalkan di negara Belanda atau di negara Amerika, dalam masa dia masih menjalani proses hukum itu, dia bahkan bisa dialihkan untuk kemudian bisa ditahan, misalkan di tempat di rumah sakit, untuk kemudian memberikan observasi dan kemudian menilai gimana sih sebenarnya situasi mentalnya. Nah, ini yang tidak ada di dalam sistem hukum kita yang sekarang, KUHP kita yang sekarang. Nah, ini kemudian yang terjadi kepada MAS dalam prosesnya, dia seperti 5 bulan ini kemarin terlunta-lantung. Jadi dia terkatung-katung nasibnya. Padahal ada kebutuhan dia untuk kemudian bisa diintervensi medis. Nah, makanya kami bawel dalam tanda kutip untuk kemudian mendorong agar segera cepat diberi intervensi medis, karena kita tidak pernah tahu gimana situasi MAS, bagaimana kita bisa menjamin keselamatan dan keamanan dia ketika dia tidak diberikan intervensi pelayanan kesehatan itu. Nah, dari November sampai 5 bulan ke depan setelah November, itu yang masa yang terlunta-lunta nggak ada intervensi medis. Iya, jadi kalau kita lihat timelinenya lagi, kan hukum acara pidana anak ini, sistem peradilan pidana anak ini, dia cepat sebenarnya. Dia berbeda dengan orang dewasa. Kenapa dia berbeda? Karena dia memang harus dipandang berbeda dengan orang dewasa. Dengan segala doktrin dan pendapat bahwa anak itu dia berbeda dengan orang dewasa. Dia masih dalam masa pertumbuhan, sehingga masa depannya dia masih bisa dibentuk, gitu kan. Makanya negara harus memberikan intervensi kebijakan yang ramah terhadap anak. Sederhananya kepentingan terbaiklah buat anak. The best interest of the child. Itu yang kemudian menjadi pegangan pedoman negara dalam mengintervensi. Nah, MAS ini nasibnya tidak beruntung. Jadi dia berproses. Pada saat awal dia ditangkap 30 November,
terus kemudian dia ditempatkan di tempat khusus, memang dia tidak bisa ditempatkan di tahanan kepolisian, dia dilimpahkan ke LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, tapi itu terbatas masa waktunya. Maksimal itu 14 hari, maksimal. Di LPKS-nya? Iya, di LPKS. Ketika dia selesai, tapi kemudian pemeriksaannya dia masih belum selesai. Artinya masih perlu ada intervensi yang lain. Karena nih ada kondisi khusus yang harus kemudian diteliti untuk kemudian menilai kapasitas mental. Dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, itu jadinya dampaknya apa? Dampaknya karena tidak ada hukum yang jelas, akhirnya dia statusnya itu kemudian ditangguhkan. Dia tidak dikenakan masa penahanan, tapi ditangguhkan, tapi ditempatkan di kantor kepolisian. Nah, ini yang kemudian kita sesalkan. Kenapa ini terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena dua hal. Kembali lagi, secara struktur hukumnya memang bermasalah, banyak tantangan. Struktur hukum itu kita berbicara tentang aparat penegak hukumnya, polisi, kemudian jaksa, hakim. Nah, ketika itu karena tahap penyidikan, itu berarti kepolisian. Tapi kita juga bicara soal substansi hukumnya. Peraturan perundang-undangnya, perangkat hukumnya seperti apa? Kita memang masih ada kekosongan hukum. Nah, makanya kalau saya bandingkan dengan Belanda bahkan bisa diajukan pada saat pra-persidangan. Kalau tadi Dr. Nadia sempat menyinggung pra-adjudikasi, itu sudah bisa, dia diintervensi pelayanan medis. Nah, di Indonesia itu tidak bisa. Karena itu baru bisa dilakukan melalui putusan hakim. Ketika putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah, itu karena mandat dalam pasal 44, dan pembuktiannya seperti itu. Dalam hukum pidana kita, yang saat ini berlaku, merujuk kepada pasal 44, dia tidak dikenal setengah bertanggung jawab. Tapi hanya dikenal dikotomis aja. Dia mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Kalau dia tidak mampu bertanggung jawab, berarti dia akan dikirim ke rumah sakit jiwa, sebagaimana mandat dari pasal 44. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kalau dia yang kemudian situasinya, dia tidak dalam tanda kutip gangguan jiwa yang kemudian kehilangan eksistensinya, tidak seperti itu, tapi dia dalam episode psikotik. Nah, itu seperti apa tuh situasinya? Nah, itu dalam hukum kita yang saat ini berlaku, itu menjadi tantangan dalam praktek. Makanya kemudian akhirnya kita praktisi akan membuktikan pada saat terjadinya tindak pidana, dia dalam situasi episode psikotik atau tidak. Makanya kalau dia dalam episode psikotik, makanya kita akan mengajukan pembelaan, dia tidak dapat bertanggung jawab di hadapan hukum. Karena dia mengalami gangguan jiwa atau dia disabilitas mental. Nah, itu yang kemudian jadi kerangka berpikir kita sebagai praktisi ketika membela kasus-kasus yang melibatkan permasalahan mental, khususnya misalnya dalam kasus-kasus pidana seperti itu. Adakah putusan hakim sebelumnya, ya katakanlah jurisprudensi, yang putusan hakimnya terhadap kasus yang sebangun dengan anak berkonflik hukum sudah pernah ada sebelum MAS ini? Maksudnya sebangun sebenarnya dalam konteks anak bunuh orang tua? Mungkin ada kasus seperti itu. Putusan hakim yang saya maksud, adakah yang sebangun dengan putusan hakim yang sekarang dikenakan kepada MAS? Kalau dalam seperti misalkan diadaptasi seperti ini, saya pikir yang kami temukan adalah justru ketika dia tidak mampu bertanggung jawab, maka dia tidak akan dihukum dan justru dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau MAS ini dia kemudian dia apa istilahnya dua putusan dalam satu perkara gitu. Sedikit sebelum kelewatan lagi di kepala terlalu banyak. Post putusan hakim PN Jakarta Selatan, psikiater forensik masih dilibatkan nggak, Bu Dokter? Buat di kasus MAS ya? Pada kasus-kasus tertentu ya, kalau misalnya dari putusan itu tergantung. Dari putusan MAS kan kalau kita baca putusan hakim ya, diminta untuk mengakses kembali untuk kebutuhan penentuan tindakannya. Jadi peran kita di situ justru melakukan pemeriksaan mendalam untuk kebutuhan rehabilitasinya. Gitu, untuk kebutuhan tadi koreksi tentang kejiwaannya nih, unsur-unsur tugas perkembangan mana yang perlu kita kembangkan, misalnya dalam meregulasi emosinya kah atau apa, terlibatan bisa untuk
tadi untuk mengurangi resiko keberbahayaannya suatu saat gitu. Kalau kita anggap gangguan kejiwaannya nih kalau kita tidak lakukan intervensi bisa memburuk dan bisa jadi dia jadi tidak mampu lagi memilih dan mengarahkan tindakannya kalau dalam situasi tekanan. Karena kita juga perlu beda ini, nggak semua orang dengan isu gangguan kejiwaan pasti berbahaya, nggak. Cuma 3-5%. Jadi kalau dalam kasus keberbahayaan nih, violence gitu ya, kita ngomong resiko kekerasan, itu justru kita mesti menilai ini faktor yang menyebabkan apakah ini faktor kriminogenik atau ini non-kriminogenik. Nah, pada kasus-kasus yang gangguan jiwa biasanya banyak penyebabnya itu bukan criminogenic agent-nya, justru non-criminogenic agent-nya karena kualitas berpikirnya tadi yang jadi terganggu gara-gara kejiwaannya lagi kacau gitu. Jadi isi pikirnya dia nggak bisa bedain realita. Atau tadi saking ada kemarahan yang hebat, yang amok tuh kalau dulu dibilang gelap mata. Jadi dia kalau kita lagi marah kan semua juga kita omelin, nggak bisa mikir konsekuensinya baru sadar pas udah reda gitu. Jadi kita perlu menilai di orang ini apanya. Nah biasanya pasca inkrah itu sama kayak di luar negeri. Ini kita kemarin baru dari Antwerp ya, dari Belgia. Itu justru awal diperiksa sama psikolog, kemudian begitu ini dinyatakan ada gangguan, itu dia masuk ke unit namanya Correctional Institute. Kalau di sana bukan penjara, kita nggak punya tuh. Jadi kita nggak punya mental health, kita nggak punya mental health court. Satu lagi kita nggak punya Correctional Institute. Adanya cuma penjara. Dan penjara bukan rumah sakit jiwa loh, mereka juga nggak siap. Nah di Correctional Institute itu ada psikolog, ada tim segala macam, termasuk psikiater forensik. Nah di psikiater forensik tugasnya adalah menilai secara mendalam untuk tadi penentuan tindakan. Jadi kenapa perlu penentuan tindakan? Supaya nanti proses pembinaannya, proses rehabilitasinya, ada litmas untuk perawatan, ada litmas untuk penempatannya juga. Ya kan harus ditentuin ini penempatannya di mana. Apakah di tempat yang highly secure atau nih moderate atau dia bisa digabung sama ini biasa kalau udah minum obat gitu. Jadi litmas rawatan tuh untuk menentukan obat apa yang dia butuhin. Dia butuh obat nggak? Satu lagi adalah psikoterapinya nih untuk pembentukan perilakunya, untuk mengelola regulasi emosinya, sama mengelola regulasi perilaku dan pikirannya supaya dalam pembuatan keputusan dia nggak impair lagi. Sebenarnya kadang-kadang tuh kalau pada orang-orang yang tadi yang non-criminogenic agent yang dominan gitu ya, bahwa nih gangguan masalah pidananya akibat ketidakmampuan mengelola perilaku, itu tuh biasanya kita perlu melihat apakah ini betul-betul tadi kan Pak Ma'ruf bilang ada psikotiknya gitu ya. Psikotik tuh artinya gangguan jiwanya membuat orang ini tidak mampu membedakan mana yang realita, mana yang tidak. Jadi kalau itu tidak diobatin nggak bisa gitu. Tapi berbeda sama masalah regulasi emosi. Misalnya pada orang yang dengan bipolar gitu. Jadi dia lagi isu manik, jadi gampang marah, gampang ini. Jadi apalagi kalau disertai gangguan kepribadian juga. Biasanya ada faktor kepribadian yang memang secara kepribadian orangnya kerentanan untuk regulasi emosinya berbeda nih sama orang kebanyakan gitu. Jadi dia lebih mudah marah dan kalau marah berlebihan bisa sampai melibatkan fisik. Nah itu tentunya juga perlu dilihat, oh ini orang nggak bisa disatuin sama warga binaan lain. Jadi peran kita juga menentukan orang ini nggak boleh disatuin sama yang gampang men-trigger. Kalau nggak ntar dia jadi punya resiko keberbahayaan. Jadi bisa mengganggu keamanan sesama sel gitu. Jadi dalam proses itu pasca putusan bisa aja kita dimintakan lagi untuk menilai resiko keberbahayaannya, terus upaya pembinaan, termasuk waktu mau mendischarge ke masyarakat. Itu biasanya di Bapas kita juga bisa diminta untuk lihat nih orang ini apa yang harus dilakukan. Karena setelah keluar pun kadang-kadang tetap kalau di luar, di Antwerp itu juga sama nih di Australia ataupun di Inggris, itu pasca keluar pun kalau orang-orang dengan isu gangguan kejiwaan ada yang gangguannya memang seumur hidup dia harus minum obat. Jadi tetap harus ada evaluasi. Jadi wajib lapornya bukan ke penyidik. Tapi wajib lapornya dia harus lapor ke tenaga kesehatan. Kalau dia tidak lapor, karena udah ada penelitiannya nih, jailing is failing gitu dibilangnya. Bahwa pemenjaraan aja kalau nggak disertai tadi tindakan atau tata laksana medis, itu dia baru keluar sebentar, 7 hari nggak ketemu tenaga medis, ternyata melakukan kembali. Jadi evaluasinya sebelum dia dikembalikan ke komunitas untuk reintegrasi itu dinilai lagi faktor resikonya. Kalau dia ringan ya udah dia diterusin nih terapinya seperti apa, wajib lapornya seperti apa. Jadi itu nanti juga oleh Bapas akan dibuat laporannya hasil kita sebagai bentuk untuk pertimbangan ke depannya untuk evaluasinya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Seperti itu sih. Ya, tadi menambahkan sedikit ya. Ini yang juga penting sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Mas.
ini pentingnya hukum pidana itu dia hadir untuk memberikan intervensi yang proporsional. Makanya dalam situasi seperti ini, hukuman itu bukan jadi solusi satu-satunya. Tapi apa yang dialami orang-orang seperti MAS ini, dia bukan cuma harus dihukum atau dirampas kemerdekaannya, tapi juga harus diberikan bantuan. Bantuan itu berupa intervensi medis. Inilah kemudian, makanya hukum pidana itu lahir untuk memberikan proporsional seperti itu. Hukumannya seperti apa yang tepat. Nah, makanya ini juga penting lintas sektor seperti ini, kita saling bahu-membahu nih untuk kemudian memberikan treatment atau pendekatan yang paling tepat. Dan pastinya harus non-punitif. Bukan punitif, karena punitif itu dia hanya mengutamakan penghukuman badan semata. Nah, kadang kan kita sering emosional. Ketika terjadi suatu kejadian, terus kemudian kita emosional, wah, harus dihukum seberat-beratnya. Kita perlu melihat lebih dalam di belakangnya seperti apa. Sehingga kita bisa menentukan dan menjatuhkan hukuman yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan terkait permasalahan tersebut. Kalau di kasus MAS berarti lebih ke restoratif ya? Harusnya seperti itu, harusnya restoratif dan non-punitif. Seperti itu. Mungkin juga nambahin bahwa penilaian resiko tadi, resiko itu juga dinamis. Kondisi kejiwaan juga dinamis. Jadi bukan berarti orang itu sekarang agresivitasnya tinggi, dia akan tinggi terus. Dengan terapi, dengan intervensi itu justru resikonya jadi berkurang. Gitu. Ya, ini poin penting. Karena untuk menghindari stigma. Ini yang kemudian sering terjadi kan. Orang ketika terjadi suatu kejadian ternyata misalkan diketahui lah latar belakang permasalahan mental, dia sudah divonis duluan, di stigma duluan bahwa dia adalah orang yang sadis. Sehingga kemudian dia patut untuk dijauhi dan kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita harus bijak melihat situasi seperti ini. Makanya ilmu pengetahuan semakin berkembang, kita bisa melakukan intervensi-intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian harapannya harusnya kita menjauhi stigma dan diskriminasi kepada orang-orang yang kemudian memiliki disabilitas mental. Kalau udah sampai ke titik soal stigmatisasi itu, bukankah ini urusannya lebih juga ke soal literasi masyarakat? Ya, betul. Betul. Jadi siapa dong yang urus literasi masyarakat tentang itu? Media supaya yang paling penting. Media, masyarakat, akademisi, praktisi, semua harus berkolaborasi. Makanya kegiatan ini juga yang menjadi motivasi saya, khususnya mungkin juga Dr. Natalia juga untuk kemudian meningkatkan literasi publik. Supaya kita jangan sampai kita masih hidup di tahun sebelum Kodeks Hammurabi itu tadi lahir gitu kan, karena kita mengedepankan emosional daripada rasionalitas. Nah, itu yang menjadi penting, perlu kita tingkatkan literasi publik untuk melihat ini gimana sih melihat situasi seperti ini gitu. Monggo loh, kalau emang pengen minum, iya. Saya lupa menyilakan karena sebenarnya nggak perlu disilakan, saya lupa aja ngomongnya. Jadi ini waktu awal-awal MAS katakanlah ditangani oleh polisi, saya sempat baca tuh. Bahkan Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan juga rada kebingungan awal-awal ya. Karena dia udah ratusan kali menangani kasus pembunuhan terhadap orang tua kandung oleh anak gitu. Tapi yang ini unik dia bilang. Karena tiba-tiba beberapa jam sebelum jam 0 lewat tengah malam 01 katanya kan kejadiannya kan itu sebelum MAS bilang ke orang tuanya akan tidur, itu masih main semacam petak umpet dengan orang tuanya. Dan ibunya mengakui itu benar-benar saat-saat bahagia betul sebagai keluarga. Siapa sangka sekian jam kemudian peristiwanya benar-benar mengerikan gitu. Jadi bagaimana bisa dijelaskan nih dokter soal itu yang tadinya ya benar-benar harmoni itu keluarga gitu kan di jam itu sebelum jam 11 anak minta tidur itu, tapi jam 1 dini harinya berubah total. Jadi apa yang terjadi dengan MAS kalau kayak gitu? Mungkin saya nggak ngomentarin kondisi itu ya, padahal kita ngomong secara umum. Sama nih, kayak kita sekarang lagi bisa bercanda nih. Tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu saya itu kondisi kejiwaannya seperti apa. Misalnya di rumah lagi punya masalah sama apa gitu. Terus hari ini kelihatannya di sisi tertentu saya baik-baik aja, tapi 5 menit kemudian saya keluar ada yang men-trigger karena saya dalam kondisi kelelahan mental. Misalnya saya habis capek ngurusin anak sakit, mertua sakit misalnya, terus di kantor lagi ada masalah gitu, tiba-tiba ada orang yang men-trigger, mungkin nggak saya bisa ngamuk.
sangat mungkin gitu. Nah itu yang kita perlu lihat. Tapi kembali lagi nih, sejauh apa kemampuan saya meregulasi emosi, itu juga akan punya pengaruh tuh dalam mengelola stres yang ada. Jadi kalau kita ngomong konteks perubahan, itu bisa aja kayak apa ya? Nggak kayak hitam putih A pasti B gitu. Itu nggak. Kita perlu lihat justru kronologisnya. Apakah kondisi kejiwaan dia sudah ada kayak kita walking in the thin layers lah istilahnya. Kita memang udah ada kerentanan tersendiri gitu. Nah di individu-individu yang bisa tiba-tiba ada perilaku yang berubah total gitu atau kondisi kejiwaannya bisa berubah total, kita perlu melihat tuh ada faktor resiko biologinya nggak? Terus ada faktor psikologis melakukan menjadi juga faktor kerentanan nggak? Kemudian kita lihat dari faktor sosialnya. Faktor eksternalnya nih yang jadi pemicu, ada nggak pemicunya? Termasuk juga saat itu kadang-kadang ini kalau kapan tuh violence itu bisa terjadi itu kayak mungkin kalau secara umum kita ngomong kayak TSA lock tau ya, kunci TSA itu kan harus tiga tuh, dari faktor biologis harus ada. Jadi ini juga waktu sidang misalnya pasti semua majelis hakim pasti akan bertanya, ini orang pura-pura apa enggak? Pasti gitu. Karena betul, kita harus curiga dulu kan, karena ini benar gangguan jiwa atau bukan. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba gangguan jiwa. Itu penting tuh. Perlu kita lihat. Karena orang itu harus memenuhi faktor tadi. Ada faktor biologisnya, jadi faktor genetiknya gitu. Jadi kita perlu lihat apakah orang ini memang di keluarganya gangguan jiwa apa enggak gitu. Punya keturunan enggak. Terus dia sendiri pernah punya riwayat gangguan jiwa enggak? Itu juga perlu kita cari. Terus selama proses kehamilan, ibunya dulu selama hamil atau melahirkan, orang ini pernah ada terganggu nggak proses pembentukan otaknya? Karena genetiknya. Jadi genetik ada, diturunkan. Satu lagi juga proses pembentukan. Kadang genetik nggak ada, tapi ternyata anak ini pernah mau digugurkan misalnya. Atau dulu ibunya lagi sakit-sakit atau apa. Tuh kadang-kadang gangguan kejiwaan bisa terbentuk karena pas proses kehamilan orang itu dulu individu ini dilahirkan dalam proses misalnya macet kehamilannya jadi sempat asfiksia gitu, atau waktu kecil banyak kejangnya jadi otaknya rusak. Nah itu pada penelitian memang monyet tuh, kalau bayi monyet begitu lahir otaknya kita rusak, itu di umur 2 tahun monyet ini mulai menunjukkan gangguan perilaku. Nah pada orang dewasa kerusakan otak itu tidak langsung bayi lahir tuh nggak langsung kelihatan, biasanya baru kelihatan di usia 20 atau 21 tahun. Karena otaknya udah nggak bisa mentoleransi lagi terhadap stres nih. Tapi pada orang-orang yang kerentanannya sangat tinggi bisa muncul segera. Tapi itu juga munculnya biasanya apa? Begitu kita punya genetik, belum tentu kita akan gangguan jiwa. Karena kayak TSA lock tadi, harus ada profil kepribadian nih. Kepribadian itu ibaratnya imunitas kita dalam mengelola stres. Stres itu kalau di kedokteran umum kayak kuman gitu. Kalau kita punya stresor di pekerjaan atau apa, kita pasti ada stres. Di keluarga juga kita punya stres, tapi kenapa kita nggak timbul gangguan jiwa? Karena kita punya kondisi psikologis cara coping yang baik. Nah, pada anak-anak tertentu atau individu tertentu yang copingnya tidak adaptif, gitu, yang maladaptif nih, ini yang punya kerentanan juga. Ini kita baru ngomong kerentanan nih, belum pasti nih, bahwa begitu dia punya coping yang maladaptif, misalnya dia cenderung nyimpen kalau punya masalah, dia pendem, suatu saat meledak. Bukan dia kelola nih, atau dia menghindar, suatu saat ketemu masalahnya, dia akan kacau kan, entah freeze, entah dia nyenggol dirinya, bunuh diri, atau dia bunuh orang gitu kan, pilihannya itu. Nah, pilihan senggol bacok gitu kan, misalnya, tapi bacoknya kemana, atau satu lagi, yang ketiga adalah faktor eksternal nih. Faktor eksternal tuh punya dua sisi. Satu, dia bisa jadi trigger, satu lagi sebenarnya bisa jadi apa? Vitamin dan imunomodulatornya dia yang jagain. Nah, tapi waktu lingkungan ini lagi nggak ada yang jagain, misalnya saat itu biasanya kalau dia lagi punya masalah nih, waktu coping kita nggak bagus, ada orang tua kita, ada sahabat kita, ada teman kita yang jagain, itu juga belum tentu loh kita melakukan tindak perkara. Nah tapi waktu kita nggak ada siapa-siapa, kita makin stres tuh, ditambah lagi lingkungan malah makin men-trigger, kejadian lah gitu. Jadi kita perlu lihat tuh, waktu ada kejadian orang ini berubah, apa sih triggernya? Dia waktu itu lingkungan sosial yang biasanya meredakan kalau dia lagi terganggu emosinya, lagi kemana nih gitu. Itu yang biasanya dalam proses, kenapa kalau bikin visum et repertum psikiatrikum kami lama. Karena kami bukan cuma periksa orangnya, bukan cuma mengukur pakai baterai tes, kita juga memverifikasi tuh, triangulasi data, termasuk dari CCTV, dari orang tua, dari siapapun yang melihat dan mengenal anak itu. Gitu biasanya, dari individu yang lagi kita periksa. Jadi dari sana kita akan mentriangulasi untuk melihat apakah
orang ini mungkin atau tidak mungkin tuh melakukan tindak perkaranya. Terus faktor resiko apa, kerentanan apa, itu yang kita coba buktikan. Dok, nanti saya coba sambung lagi. Saya coba mintakan penjelasan terkait dengan, saya sempat baca tentang parasite. Parasite ya bacanya ya? Apa? Parasite. Parasite Ya. Tapi nanti ya. Saya mau ke Bang Ma'ruf dulu. Ketika tadi menyinggung soal beberapa jam sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, keluarga itu begitu harmoni, ibunya, ayahnya, sama si MAS-nya main petak umpet, katakanlah begitu. Terus ibunya kan selamat ya dalam kasus ini. Sekarang perkembangannya gimana dengan ibu itu dengan si MAS? Sejauh yang Bang Ma'ruf punya infonya. Kan sudah memaafkan kabar-kabarnya kan? Ya, betul. Sudah memaafkan. Orang tuanya, ibunya itu sudah memaafkan. Dan memang situasinya kan kembali lagi dengan segala keterbatasan pengetahuan saya, ya terlihat seperti tidak ada permasalahan gitu kan. Kalau kita amati. Dan interaksinya baik dalam pengamatan saya dan cukup intens. Orang tuanya, ibunya itu juga cukup intens untuk terus mengunjungi, untuk juga terus memberikan perhatian. Di Sentra Handayani itu ya? Iya, datang di terus Sentra Handayani, dan dalam situasi seperti itu, ibunya juga memang tidak kehilangan kasih sayangnya sama sekali kepada MAS, gitu. Jadi memang ini situasinya yang mungkin sangat kompleks di belakang ini, gitu. Yang dengan segala keterbatasan pengetahuan saya untuk bisa memberikan penilaian terhadap itu, maka dari itu saya percaya ibunya MAS ini orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Cuman kembali lagi, manusia ini kan sebagai sesuatu yang kompleks dan unik. Dokter Natalia lebih memahami soal itu. Tapi yang mau saya katakan, ini bukan orang tua yang kemudian menyiksa anaknya, bukan seperti itu. Ada pendidikan-pendidikan, ada pendisiplinan-disiplinan sebagaimana layaknya orang tua yang kemudian itu dilakukan. Tapi bukan dalam konteks dia ingin menyiksa, ingin melukai, atau ingin meng-abuse anaknya, bukan dalam konteks seperti itu. Tapi kembali lagi, situasi mental seorang kan berbeda, gitu. Orang saya coba memberikan analogi, ya mungkin juga Dr. Natalia bisa memberikan penilaian, analogi saya tepat atau tidak. Misalkan orang tua ingin anaknya bisa berlari, terus kemudian disuruh dia berlari, gitu kan. Tapi kan kemampuan fisik seorang itu kan berbeda-beda, gitu. Ada yang kemudian kuat, ada yang kemudian dia tidak mampu. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati sebenarnya kalau saya coba amati dari kasus ini, dari pola interaksinya. Sejauh mana kapasitas mental dari MAS itu bisa menerima pembelajaran-pembelajaran itu. Nah, itu yang perlu juga diobservasi sebenarnya untuk kemudian kita melihat situasinya seperti apa sih di belakang ini, gitu. Nah, rekonsiliasi keluarga itu pada kasus ini itu entah aturannya apa, saya nggak tahu. Ada nggak itu diarahkan ke sana atau memang itu dianggap alami aja rekonsiliasi keluarga? Begini, secara normatif saya sampaikan kita masih minim sekali, Mas. Termasuk soal intervensi medis ini, bahkan pasca putusan, itu tergantung daripada inisiatif dan proaktif kami sebagai kuasa hukum. Jadi pasca putusan kita tidak melepaskan MAS begitu saja. Saya menyurati Kemen PPA, saya menyurati jaksanya, saya menyurati Sentra Handayani untuk MAS ini segera diberikan intervensi medis, gitu. Karena secara sistem ini belum berjalan dengan baik. Bagaimana mekanismenya di lapangan. Nah, termasuk soal metode seperti apa. Nah, tapi dalam diskursus, dalam pembicaraan, itu sudah mengemuka. Termasuk di persidangan, jaksa menghadirkan ahli juga dari yang melakukan pemeriksaan kepada orang tuanya MAS, juga memberikan pencerahan bahwa itu bisa dilakukan treatment-treatment yang kemudian secara kolaboratif melibatkan antara orang tuanya, ibunya, dan MAS-nya untuk kemudian supaya ketika selesai hukumannya dijalani, gitu, pidana pembinaannya dijalani, dia bisa kembali sebagaimana fungsinya sebaik-baiknya dalam kondisi yang terbaik, menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Nah, mungkin untuk teknisnya seperti apa itu udah menjadi ranah tenaga medis untuk bisa meramukannya seperti apa sih mekanisme dan metodenya. Gitu. Oh iya, Dokter. Ya. Saya sempat baca tentang parasite, kasus anak bunuh orang tua kandung. Itu Kathleen Hyde ya ininya. Bukunya itu Understanding Parasite When Sons and Daughters Kill Parents.
Itu si Kathleen itu mengkategorisasi pelakunya kira-kira gitu kan. Satu yang katakanlah mengalami kekerasan lama, panjang, menahun, akut, gitu kan. Yang kedua yang gangguan jiwa berat, gitu. Mungkin pada spektrum skizofrenia, gitu kan. Yang ada depresi berat, ada delusi di situ, yang mungkin pas dengan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan bilang tuh si MAS mendapat bisikan-bisikan, gitu kan. Yang mungkin pakai golongan yang kedua ini pas gitu kan, seperti ya bisikan dari setan atau absurd manapun yang bilang dia bunuh itu ini gitu kan. Atau juga tentang yang punya kepribadian antisosial yang akut. Nah, kalau diletakkan di konteks teori itu di kasus ini pas yang mana, dokter? Kembali ya, karena saya orang medis kan saya ada etika profesional karena kembali menjaga tadi hak hukumnya semua orang harus kita jaga. Tapi itu tiga-tiga yang golongan disebut oleh Kathleen pasti itu kita akan apa namanya begitu ada kasus kekerasan kita akan evaluasi karena ketiga faktor itu memang betul yang harus jadi pertimbangan kita. Apakah ini penyebabnya apakah kondisi psikopatiknya tuh. Jadi emang punya bakat kriminal gitu. Nah, itu kita lihat. Begitu nggak ada artinya yang mana nih? Tapi pertama pasti kita lihat kualitas berpikirnya nih. Kualitas berpikirnya apakah dia mampu membedakan realita atau enggak. Itu yang gangguan jiwa berat ada apa tidak gitu. Karena begitu itu ada episode psikotik saat melakukan, artinya dia kan masuknya ke ranah tadi tidak mampu bertanggung jawab. Tapi kembali nih kondisi psikotik itu bisa diobatin. Tapi begitu ini psikopatik itu pengobatannya lebih kompleks lagi karena kita merekonstruksi cara orang bersikap. Jadi tentang moral standar, terus cara dia mengatur perilaku segala macam itu lebih repot dan itu harus dilakukan di lingkungan yang terstruktur tuh. Kalau tentang psikotik mungkin ya kita bisa lakukan tadi di kondisi rumah sakit jiwa atau klinis gitu. Soalnya begitu dia di psikotiknya diobatin ya dia seperti orang pada umumnya udah bisa berperilaku normal, bisa hidup diintegrasikan ke masyarakat. Atau nih karena impulsivitas, cuma masalah regulasi emosi. Itu kan juga perlu nih, begitu dia udah bisa mengatur emosi, udah punya kontrol emosi, kan dia udah mulai bisa bertahap kita kembalikan ke masyarakat. Tapi kembali, waktu saya tadi tertarik untuk mengomentari pertanyaan yang Pak Ma'aruf gitu ya. Kenapa penting juga untuk melibatkan keluarga atau menilai kesiapan masyarakat menerima kembali, itu jadi penting. Karena banyak juga kondisi-kondisi individu yang melakukan permasalahan hukum, begitu kita mau discharge ke masyarakat, padahal dia udah baik-baik aja loh, udah bisa kita rehab gitu ya, istilahnya udah kita restore. Begitu dia merasa nggak diterima dan kesiapan masyarakat itu juga kurang, dia akhirnya memutuskan apa? Bunuh diri. Iya. Itu yang kita perlu lihat. Kenapa support system sama pemahaman masyarakat nih semua harus kita sinergikan. Termasuk menjaga haknya. Karena kan orang kalau udah dihukum ya dia tetap punya hak untuk mendapatkan tadi kebersihan nama baiknya kembali dan dapat kesempatan kembali. Gitu. Saya menyambung sedikit ya. Boleh. Untuk menanyakan sebenarnya, bisa nggak dokter kita membedakan secara, karena ini penting juga untuk edukasi ke masyarakat ya. Mungkin diperdalam dalam konteks seseorang yang dia bisa kita duga gitu, dia masuk ke dalam kriteria dari psikopatik dengan si orang yang psikotik. Nah, itu bisa diperdalam nggak dokter? Kira-kira apa tuh yang kemudian menjadi pembedaan krusialnya? Apakah dalam historinya kalau seorang dengan psikopatik itu dia punya riwayat kekerasan dan ketika ditemukan adanya kekerasan dia tidak bisa dibilang psikopatik atau seperti apa dok? Gini, kalau yang psikotik nih, itu ya memang kondisi isi pikirnya, proses pikirnya dan isi pikirnya lagi keganggu. Jadi dia nggak bisa bedain realita. Dan itu sifatnya ada onsetnya gitu. Memang karena gangguan jiwanya sehingga dia tidak mampu memilih dan mengarahkan tindakannya. Itu permanen nggak dok? Enggak. Enggak ya? Artinya bisa diobati? Bisa diobatin. Dan bisa sembuh? Bisa sembuh. Tapi psikotik juga ada ragamnya nih. Pada kondisi kerusakan otak yang hebat, memang tetap perlu pengobatan yang terus-menerus nih, yang continue gitu. Nanti obatnya yang kita atur tuh, dosisnya. Jadi sama kayak kita kalau udah dengan diabetes gitu ya, penghasil insulin kita rusak, kita kan tetap harus pakai insulin selamanya gitu. Nah, itu pada kondisi-kondisi psikotik juga bisa kita lihat pada kondisi yang baru pertama kali dan orangnya juga punya insight, terus juga respons terhadap obat, itu kemungkinan prognostiknya baik, itu bagus gitu ya. Nah, tetapi kapan nih kita bisa bedain ini psikotik atau ini psikopat? Psikopat itu lain lagi, kita ngomong karakter orang.
Kita ngomong temperamennya orang, karakter, cara dia bisa mengenali dan berperilaku sesuai norma yang ada. Jadi biasanya pada orang-orang psikopat tuh cenderung tadi abai terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta kewajibannya sebagai warga negara gitu. Kita bisa lihat dia seneng tuh menyiksa atau dia seneng bunuh binatang dari kecil tuh udah kelihatan biasanya. Terus juga dalam berperilaku pasti dia justru makin bangga, makin sering masuk penjara, makin sering ini dia makin keren, bangga gitu. Nah itu yang kita lihat. Nih kok terus waktu dia melakukan kekerasan juga nggak ada rasa bersalahnya, nggak ada rasa remorse, itu sangat bisa kita lihat gitu, kita nilai. Biasanya dari kecil tuh udah ada sifat yang dia emosinya justru nggak kelihatan. Jadi dia bisa bunuh orang nggak tanpa ada rasa marah yang hebat atau apa. Bedakan sama yang impulsivitas tadi. Karena yang impulsivitas tuh biasa disertai marah yang hebat. Tapi justru kalau orang psikopat bunuh santai aja, nggak ada tuh rasa takut, tegang, takut dosa juga enggak, takut sama orang aja enggak. Oke. Gitu. Jadi poin penting poinnya sebenarnya di situ tuh. untuk masyarakat juga bisa belajar gitu ya. Jadi jangan kita langsung bilang, oh nih psikopat banget tuh sama apa. Tapi begitu dia lagi gangguan jiwa, dia nggak ini, jadi kesannya ya kayak biasa-biasa aja karena dia lagi kayak orang linglung gitu. Nih kalau lagi psikotik nih. Tapi kalau orang psikopat dia menikmati, gitu. Dia dapat sesuatu dari tindakannya tadi gitu loh. Nah, tapi kalau yang impulsif biasanya disertai itu kemarahan-kemarahan yang hebat. Dokter Natalia, banyak banget yang dokter kasih insight ke kita, ke Sobat TN, ke publik. Jadi saya anggap itu closing statement dari Dokter Natalia. Udah banyak banget soalnya. Kan? Menit-menit terakhir saya kasih ke Bang Ma'ruf deh. Untuk closing statement, kira-kira dari konteks hukum, karena praktisi hukum kan, apa yang bisa dipelajari atau katakanlah identifikasi apa yang kira-kira diperlukan untuk ke depan menangani kasus-kasus semacam ini, kasus-kasus anak berkonflik dengan hukum, ada parricide itu pembunuhan oleh anak terhadap orang tua, gitu. Ya, Kekosongan hukum yang mana, apa yang dibutuhkan, gitu. Mana apa lagi nih? Pertama yang menjadi penting pastinya kita harus evaluasi ya. Ini bukan cuma soal hukum sebenarnya permasalahan MAS ini. Ini soal bagaimana kita membina keluarga, bagaimana kita melakukan parenting kepada anak, itu juga yang tidak kalah penting dan menjadi roh dari permasalahan kasus MAS ini. Yang kedua, memang ada semacam kegagalan sistem yang ada dalam sistem hukum kita. Artinya kegagalan sistem, karena kita masih memiliki kekosongan hukum dalam hukum acara kita untuk bagaimana merespon ketika terjadi kasus-kasus yang dia butuh untuk segera diberikan intervensi pelayanan kesehatan, tapi bukan dalam kerangka dia sedang sakit. Bukan dia dalam kerangka dia punya penyakit, terus kemudian dia diberikan hak untuk berobat. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana sistem ini merespon ketika ada suatu kejahatan terjadi, dan ternyata kejahatan itu dilatar belakangi oleh permasalahan mental atau permasalahan psikotik di belakang ini. Bagaimana identifikasi itu bisa dilakukan kepada yang bersangkutan, mekanisme itu harus diatur secara jelas. Karena dalam kerangka hukum yang sekarang berlaku, itu hanya melalui putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan itu hanya melihat dia mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Hanya dikotomi seperti itu. Bagaimana situasinya kalau kita lihat nih dia secara kasat mata, dia sehat-sehat aja, dia baik-baik aja. Tapi kita tidak tahu ternyata di belakang itu dia punya permasalahan mental yang sebenarnya dia perlu untuk diberikan intervensi kesehatan. Nah, itu yang menjadi penting untuk ke depan ini kita harus evaluasi nih. Nah, termasuk ini momentumnya kita sebenarnya lagi revisi KUHAP saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harusnya ini menjadi perhatian pembuat undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, untuk dia bisa mengadaptasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, kalau kita contoh negara-negara lain, misalkan Belanda dan lain sebagainya macamnya, itu dia dalam proses saja sudah bisa diberikan intervensi pelayanan kesehatan. Tidak perlu tunggu putusan hakim. Bahkan perkaranya bisa dihentikan. Nah, tapi kan itu kan pasti akan kontroversi. Itu juga di draftnya ada nggak di Bang Ma'ruf? Tidak ada. Di draft KUHAP sekarang pun tidak ada membahas soal permasalahan seperti ini. Dan masih banyak juga yang belum menyinggung permasalahan ini. Makanya ini mungkin dalam tanda kutip saya todong Dokter Natalia nih. Kita kayaknya perlu advokasi bareng ke depan juga untuk bagaimana membenahi sistem hukum kita supaya dia adaptif dan kemudian bisa kita sama-sama. Penting untuk melakukan interseksionalitas. Artinya kita berkolaborasi bukan cuma bidang hukum aja, tapi bidang kesehatan maupun bidang kedokteran juga kita harus sama-sama nih. Karena prinsip dan skema hukum pidana itu dia yang paling esensial adalah proporsionalitas. Dan proporsionalitas itu tidak berbicara soal hukuman semata. Nah, itu dia kita harus tinggalkan
punitivitas, tapi kita harus juga menjadikan skema hukum ini bukan cuma sekedar hukuman semata, tapi juga memberikan bantuan supaya dia lebih proporsional dan sesuai kebutuhan bagi setiap orang yang sedang menjalani proses peradilan pidana. Saya pikir itu sih pesan penutup dari saya, Mas. Dokter, kalau soal apa tadi, lembaga apa, correctional Institutnya. institute itu di Indonesia adakah sudah sangat diperlukan atau nanti? Sangat nantinya. Sangat. Dan kita rasa nih tadi menyambung pembicaraan Pak Ma'ruf nih, sebenarnya di September ini kita lagi melakukan acara yang namanya Impact. Di bulan September kita ada acara tanggal 26-27 tuh di Hotel Area Duta. Kami kita nih psikiater ya, kita dari seksi psikiatri forensik bekerja sama dengan Fakultas Hukum UI, terus juga dengan segala stakeholder. Kita melibatkan praktisi hukum, akademisi hukum, kemudian juga Dinsos, Imimpas, terus semua deh yang terlibat mulai dari polisi, hakim, jaksa ada di situ, termasuk advokat, pengacara juga ada. Kemudian juga ada penyintas ya. Kita juga grup peduli skizofrenia kita libatkan juga di situ untuk bicara sama-sama nih, karena undang-undangnya kan akan dilaksanakan di 2026. Tadi padahal kekosongan itu masih ada. Jadi kita mau menyamakan persepsi, walking hand in hand nih, benar-benar mau berjalan bersama, berkolaborasi untuk membantu tadi tuh negara ini waktu kita memberikan akses to justice buat teman-teman ODGJ, ODMK yang punya permasalahan hukum, termasuk kita nih praktisi sama tim medis nih waktu mau membantu seperti apa sih, kita masing-masing punya kelebihan dan tantangannya di mana supaya kita cari solusinya supaya tadi menjaga keamanan dan memberikan akses untuk keadilan tadi buat teman-teman yang termasuk akomodasi yang layak itu bisa mampu laksana. Jadi nanti ada dari Kemenkumham, ada dari Kemenkes, Dinas Sosial itu juga kita hadirkan supaya bukan cuma orang yang di lapangan tapi kebijakan juga ikut terlibat. Harapannya sih mungkin tadi teman-teman media harus diundang juga tuh untuk bisa tadi perannya justru yang paling besar literasi itu adanya di teman-teman media sih. Mendiseminasi itu ya. Iya, mendiseminasi tadi pengetahuan-pengetahuan ini. Karena betul masih banyak undang-undangnya udah ada, aturannya udah ada, tapi teknisnya sama pelaksanaannya tadi. Itu PR yang panjang sih kalau menurut saya, tapi rasanya jadi sesuatu yang penting ya untuk kita buat. Baiklah, ini menarik sekali perbincangannya. Karena buat saya pun banyak masukan baru, banyak insight baru, banyak pengetahuan baru. Jadi terima kasih Bang Ma'ruf, terima kasih Dr. Natalia. Sering-sering kita ngobrol begini ya. Siap. Sobat DN, itu tadi begitu banyak insight baru, masukan baru dari Dr. Natalia tentang lebih ke persoalan medisnya, tapi juga dari Bang Ma'ruf juga tentang kekosongan hukum itu begitu banyak yang mesti disegerakan untuk diadakan, gitu kan, untuk memastikan negara ini hadir untuk katakanlah membantu semacam MAS, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, tidak cuma sekadar soal punitif, retributif, tapi juga soal restoratif justice, apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk memastikan masa depan mereka, karena mereka anak-anak yang masih panjang, masih bisa ditata lagi. Silakan Sobat DN untuk sering-sering lihat ini, tonton ini, karena ini banyak pengetahuan baru buat kita semua, penting juga. Jadi selain yang ini, tetap pantang Diskursusnet karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Atas nama dua narasumber yang sudah membersamai saya pamit undur diri tadi.